Revisi Undang-Undang One Team Press yang berpotensi melanggar konstitusi. Awas lo ya, anggota DPR. Tapi untungnya ada Mbak Puan. Iya kan? Memang Undang-Undang One Team Press ini akan direvisi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 ini akan direvisi dan sudah dijadwalkan akan dibahas di rapat paripurna DPR RI pada nanti 16 Agustus 2024. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari revisi Undang-Undang One Team Press yang berpotensi melanggar konstitusi. Awas lo ya, anggota DPR, tapi untungnya ada Mbak Puan. Iya kan? Memang Undang-Undang One Team Press ini akan direvisi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 ini akan direvisi dan sudah dijadwalkan akan dibahas di rapat paripurna DPR RI pada nanti 16 Agustus 2024. Karena sekarang kan anggota DPR ini sudah menutup masa sidang kelima yang ditutup awal bulan ini tadi, kemarin. Itu kan kemudian sudah ditutup dan sekarang masa reses dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulan, dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Nah, nanti rapat paripurna DPR RI ini akan dilaksanakan lagi sehari menjelang ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 tanggal 17 Agustus. Rapatnya ini tanggal 16 Agustus. Nah, di sana ini sudah akan dibahas dan diusulkan sebagai usulan inisiatif DPR. Nah, ini yang kemudian membuat kita masyarakat ini bertanya-tanya, kenapa harus ada revisi Undang-Undang One Team Press? Kita ini sebagai masyarakat kan akhirnya curiga. Jangan-jangan ini adalah upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Loh, iya kan? Sekarang begini loh, kalau kita melihat wacana di revisi Undang-Undang One Team Press ini, dari nama itu akan digantikan kembali ke zaman Orde Baru dulu, Dewan Pertimbangan Agung. Lalu dari jumlah anggota One Team Press ini kan sekarang ini ada 9 orang. 1 orang sebagai ketua merangkap anggota, kemudian ada 8 orang anggota. Nah, One Team Press yang nanti akan dijadikan sebagai Dewan Pertimbangan Agung, itu jumlahnya nggak terbatas, menyesuaikan kebutuhan dari presiden yang menjabat. Apakah itu nanti nggak berpotensi untuk bagi-bagi jabatan? Apalagi wacananya, isunya itu yang menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung nanti adalah Presiden Jokowi yang nanti akan menjadi mantan presiden dan tidak menutup kemungkinan akan mengakomodir mantan-mantan presiden yang lain seperti Pak SBY dan juga Ibu Megawati. Itu kalau Bu Mega mau ya. Nah, ini kan yang berpotensi kemudian memunculkan banyak sekali spekulasi bahwa ini adalah sebetulnya upaya-upaya dari pemerintah sekarang untuk melanggengkan kekuasaan. Apalagi kalau kita melihat posisi kedudukan dari One Team Press sekarang, itu kan berada di bawah presiden. Sementara DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ini nanti posisinya setara dengan presiden, dengan DPR. Bagaimana coba? Ada kemungkinan itu nanti bisa jadi ketua DPA itu akan menyetir presiden kalau posisinya sejajar. Nah, kalau misalkan seperti itu, apalagi nanti ketua DPA-nya adalah mantan Presiden Jokowi, terus buat apa ada presiden yang sekarang? Ya udah dilanggengkan aja sekalian berapa periode kan gitu. Inilah yang kemudian menjadi polemik sekarang. Bahkan banyak sekali pengamat politik, lalu kemudian masyarakat, para netizen, influencer, ini kan yang mengkritisi ini. Jangan sampai ini nanti kemudian menjadi ditunggangi oleh beberapa kepentingan-kepentingan yang akan melanggar konstitusi. Apalagi kemarin Mbak Puan selaku Ketua DPR ini kan sudah menyampaikan bahwa ini nanti akan dibahas pada rapat paripurna sehari menjelang HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Lalu kemudian Mbak Puan juga menegaskan bahwa ini nanti jangan sampai melanggar konstitusi. Karena apa? Karena revisi Undang-Undang One Team Press yang kemudian dijadikan sebagai Dewan Pertimbangan Agung, kemudian yang kedudukannya itu setara dengan Presiden dan DPR, otomatis kan harus mengamandemen Undang-Undang Dasar. Karena kan kita sekarang
sudah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen beberapa waktu yang lalu, itu kan kedudukannya tetap. Presiden dan juga DPR ini kedudukannya sejajar. Nah, sekarang kalau ditambah lagi dengan DPA, ini kan dikembalikan lagi ke zaman Orde Baru dan harus mengamandemen undang-undang. Makanya kita patut mengapresiasi langkah apa yang dilakukan oleh Ketua DPR saat ini, Mbak Puan, yang tidak terburu-buru untuk mengesahkan ini, tidak buru-buru membahas ini. Ketua DPR ini kan kemudian menampung aspirasi usulan dari beberapa partai yang kemungkinan beberapa fraksi ini juga pesanan dari penguasa untuk mengusulkan ini. Ditampung dulu, lalu kemudian disetujui akan dibahas nanti di rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2024. Nah, dengan ketidakburu-buruan dari seorang ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani ini kan mengindikasikan bahwa ini masih pikir-pikir lagi. Karena Mbak Puan mengatakan, jangan sampai sekali lagi ada melanggar konstitusi. Karena ini ada sangat banyak sekali, besar sekali potensi kemungkinan terjadi pelanggaran konstitusi, kemudian juga terjadi tunggangan-tunggangan kepentingan dalam revisi Undang-Undang One Team Press ini. Tunggangan-tunggangan itu seperti apa? Banyak sekali penumpang gelap konstitusi sekarang yang ini berusaha untuk menunggangi isu ini. Bisa jadi, misalkan ketika rapat ini dibahas, lalu kemudian nanti ini diamandemen, lalu kemudian direvisi, kan pada akhirnya nanti bisa jadi kemungkinan muncul, lah sekarang ngapain ada DPA kalau misalkan ketuanya adalah Presiden Jokowi, kenapa nggak sekalian perpanjangan masa jabatan aja? Misalkan seperti itu, ada usulan dari fraksi pesanan, misalkan bisa seperti itu. Lalu kemudian bisa jadi penumpang-penumpang gelap konstitusi ini kan mengusulkan nanti, ya sekarang kalau misalkan ada perpanjangan masa jabatan, ya udah pemilu secara langsung dihapuskan aja sekalian. Misalkan seperti itu kan bisa saja terjadi. Orang namanya penunggang ya kan? Apalagi ini membawa kepentingan penguasa yang kemungkinan besar kalau misalkan kemudian lengser, lalu ada penggantinya dan semuanya yang selama ini sudah menjadi policy dia ini tidak dilanjutkan, lalu kemudian banyak sekali kebusukan-kebusukan yang mungkin terbongkar, mungkin itu bisa jadi ada ketakutan di sana. Makanya kemudian mencoba untuk mengusulkan ini, ada Undang-Undang One Team Press yang kemudian posisinya minta disejajarkan dengan Presiden dan DPR. Nah, kalau berbicara masalah penunggang-penunggang politik ini, penunggang-penunggang konstitusi ini kan juga pernah terjadi dulu ketika amandemen Undang-Undang Dasar sebelumnya di pasca reformasi. Ada yang ingin mengubah konstitusi, bahkan ketika tidak ada pembahasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar, ini kan juga konstitusi juga sudah diobrak-abrik oleh penguasa beberapa waktu yang lalu. Ketika putusan tentang batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden ini kan sudah bisa dibilang diorat-arit atau diobrak-abrik oleh penguasa sekarang untuk memaksakan anaknya yang pada waktu itu belum cukup umur untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Itu kan yang terjadi. Itu juga sudah salah satu bukti. Nah, ditakutkan nanti kalau misalkan revisi Undang-Undang One Team Press ini kemudian dijadikan DPA, ditakutkan atau dikhawatirkan itu juga bakal terjadi. Lawang tidak ada amandemen atau tidak ada revisi aja tiba-tiba sudah ada menggugat untuk mengubah konstitusi, untuk mengubah undang-undang. Apalagi ini ada wadahnya, ada rapat paripurna DPR yang akan merevisi atau mengamandemen undang-undang tentang One Team Press ini. Itu kan yang ditakutkan. Makanya kita sekarang benar-benar mengapresiasi yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, Mbak Puan, sekali lagi, untuk tidak buru-buru menampung ini semua. Ya udah kita tampung dulu, sekarang masa reses, akan kita bahas di rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2024. Dan kita sebagai warga berharap, semoga nanti ketika rapat paripurna ini kemudian benar-benar apa yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan. Jangan sampai melanggar konstitusi. Jangan sampai terjadi pelanggaran undang-undang. Jangan sampai merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi adanya penunggang gelap konstitusi. Itu yang kita harapkan. Dan itu semuanya masih kita bisa harapkan kepada seorang Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang akan memimpin sidang paripurna ini nanti di Agustus 2024. Dan semoga meskipun ini nanti direvisi, Undang-Undang One Team Press-nya ini tetap
dengan nama One Team Press, lalu kemudian juga tetap dengan jumlah anggotanya, dan kedudukannya yang paling penting itu tidak sejajar dengan Presiden dan DPR. Ada di bawah Presiden, ada di bawah naungan Presiden. Itu yang paling penting. Dan kita berharap semoga demokrasi di negeri ini, konstitusi di negeri ini juga tetap terjaga supaya tidak porak-poranda, tidak kembali ke zaman Orde Baru. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Waspada penumpang gelap.